Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Kak Onal. Kali ini saya akan membuat desain balio ucapan dari Persekolahan Santa Maria Piru sebagai bentuk dukungan kepada saudara-saudara kita yang beragama Protestan, secara khusus GPM yang akan melaksanakan sidang ke-43 MPL di Serang Barat, di Piru, tepatnya pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Nah, seperti yang ada di tampilan Anda, setiap orang yang akan mendesain tentunya harus mempersiapkan materi-materi desain. Dan di sini saya sudah mempersiapkan materi desain. Materi desain pertama itu adalah background-nya yang sudah di-setting, sudah didesain ini. Tentang gambarnya tentang sebuah pertemuan, lalu ada bola bumi, gitu. Jadi membicarakan tentang hal-hal penting, kira lebih seperti itu sebagai bentuk bagian dari dekorasi nanti. Ini adalah background-nya, background dasar. Kemudian ada gereja. Ini adalah gereja klasis Jemaat Piru yang kebetulan saya ambil gambarnya untuk sebagai bahan desain. Kemudian ada juga gambar orang yang sementara berdiri. Ini adalah gambar format vektor yang nanti akan kita buat menjadi PNG. Ini akan menjadi bagian kaki, gitu. Bagian kaki sebagai hiasan. Kemudian ada logo dari sidang MPLS itu sendiri yang nanti masih dalam bentuk file mentah, yang nanti kita akan saya buat dalam bentuk PNG, akan dirubah. Kemudian ada logo Persekolahan Santa Maria, dan ini adalah ikonnya, ikon Santa Maria yang akan dipakai juga sebagai bentuk, karena biasanya kita menggunakan foto atau gambar guru pegawai. Kali ini kita pakai saja gambar Santa Maria, ikon dari persekolahan. Oke, baik, mari kita mulai saja. Yang pertama, ini adalah ukuran 3x2 meter, yang kalau kita rubah di dalam format, saya menggunakan Corel, yaitu 30 dan 20 ini. 30 dan 20 ada di sini, seperti yang Anda lihat. Baik, kita desain sekarang. Kita buat ukuran 30x20 untuk gambar ini. Kita perbesar dulu guys, supaya dapat ya seperti ini kurang lebih. Ya, oke. Kemudian kita pakai ini, pilihan ini untuk rectangle tool. Kemudian kita buka, kita ukuran dia menjadi 30 dan 20. Itu berarti 3 meter dan 2 meter kalau dalam percetakan nanti. Kita tekan huruf P, lalu dia akan ke tengah. Dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita coba untuk mengecilkan sedikit kiri kanannya. Nah, gini. Seperti ini, supaya bisa masuk. Kita kasih saja seperti ini. Jangan terlalu ke sudut atau ke samping. Ya. Nah. Lalu kita power clip inside, ya kita power. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah background dasarnya. Kemudian tahap berikut adalah kita buat gereja. Ini gereja ini harus diedit lagi. Kita harus buat dulu edit karena dia juga akan harus dipotong. Caranya adalah kita menggunakan pen. Saya menggunakan pen. Kemudian saya tarik dari sini, kita ukur supaya rapi. Kita keluarkan yang tidak perlu. Ya, kurang lebih begini. Ya, kita naikkan ke atas lagi. Ya, mengikuti gambar ya. Oke. Kemudian kita ke atas lagi.
Kemudian kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Kita kasih ke samping lagi. Oke, kita turunkan ke bawah lagi. Nah, itu. Kita kasih ke bawah lagi, guys. Seperti ini kurang lebih. Jadi yang dipotong adalah bagian bangunannya saja. Bagian bangunannya saja yang dipotong. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, lalu dibuat lagi potong. Kita kembalikan ke sudut, kita kasih ya. Nah, seperti itu, lalu kita potong dia. Kita blok dua semua. Lalu kita menggunakan intersect. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita delete kan? Ya. Kita order in front of, kita kasih ke depan. Iya, nah seperti ini dia, guys. Jadi ini akan kita jadikan, lalu kita bawa ke bagian bawah. Dia tempatnya di bagian bawah sini, guys. Seperti itu, guys. Nah, karena tidak semua akan dipakai, ini tidak semua akan dipakai, kita pindahkan dulu. Ah, gini. Ini tidak semua akan dipakai, maka kita akan potong dulu bagian yang tidak perlu. Misalnya sampai di sini saja. Nah, contoh seperti ya, seperti itu. Oh, sorry, terlalu jauh. Ulang lagi, kita pakai yang tidak semua ya. Nah, seperti itu, lalu kita pindahkan dia ke sudut. Yeps. Nah, lalu kita kecilkan sedikit. Ya, nah seperti ini. Oke. Kemudian kita menggunakan trans tool untuk mentransparankan bagian ujung. Ya, transparan. Kita menggunakan transparan, sorry. Seperti ini kita kasih ke sudut supaya bagian ujungnya tidak terlalu, karena di sini ada gambar oto kendaraan. Nah, kurang lebih begitu. Yaps, oke. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia akan seperti ini. Kita kecilkan sedikit lagi. Ya, oke, pas. Kemudian kita menaruh kembali logo persekolahan di atas. Kita pakai in front of. Nah, seperti ini. Kita kasih kecil logo persekolahan. Kita kecilkan. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini masih format awal ya, guys. Kita masih buat format. Kita mencari formatnya dulu. Kita kasih ukuran. Nah, kemudian icon Santa Maria sekolah diperkecil lagi. Kita kasih ke depannya, kita kasih ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita perbesar sedikit. Kita perbesar. Yeps. Kita perbesar sedikit, lalu kita lalu kita menggunakan transparan lagi. Nah, transparan bagian bawahnya harus ditransparankan. Ah, seperti ini, guys. Gitu. Supaya kelihatannya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadilah seperti itu. Coba saya rubah dulu di sini. Oh, bagus. Oke, ini kayaknya mesti. Oke. Nah, kita setting dia agar pas. Ya, gitu ya, guys. Kita perbesar sedikit. Nah, lalu kita buat transparan ulang supaya kelihatan di bawahnya agak sedikit blur. Tujuan transparan itu adalah memblurkan yang
kita rasa oh ini perlu diblurkan, oke gitu. Jadi terserah dari masing-masing punya kreativitas ya. Oke ya, oke, seperti itu. Lalu kita ambil logo ini. Kita sekarang akan membuat logo ini di bagian atas ini karena ini adalah ikoniknya. Kita order in front of. Nah, seperti ini. Nah, logo ini akan kita hilangkan putihnya. Kita hilangkan putihnya dengan cara kita klik bitmap, convert to bitmap. Nah, seperti ini kita okekan. Lalu kita edit di bitmap. Nah, seperti ini edit bitmap. Kita hilangkan putihnya. Jadi itu gambar mentah yang akan kita hilangkan bagian putihnya. Setelah itu untuk menghilangkan bagian putih, jadi bisa juga di bagian dalam, bisa di bagian luar. Kita hanya akan mengeluarkan bagian luar. Kita menggunakan Magic's One Hand, One Max, sorry, Magic's One Max. Kita delete lagi, kita pakai lagi yang ini, kita pakai lagi di sebelah sini. Nah, jadi ini akan menjadi gambar PNG ya. Kita yes. Nah, seperti ini dia. Jadi munculnya seperti ini. Ini juga akan kita buat. Kita akan gunakan ini untuk logo ini juga untuk background setting dasar seperti ini. Jadi nanti kita akan ubah ini menjadi format PNG. Kita convert dulu, kita oke, lalu kita edit di bitmap. Ya, kita menggunakan Magic's One Mask untuk menghilangkan putih-putihnya, guys. Sabar ya. Oke, kita menggunakan ini Magic's One Mask, kita hilangkan putihnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian ini juga bisa kita hilangkan. Tidak perlu kita saja kita yes kan. Oke. Oke, nah ini jadi. Lalu kita buat dia menjadi transparan, guys. Kita rubah dia di sini. Kita klik transparan. Lalu kita klik uniform, transparan uniform di atas. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita perbesar, guys. Kita perbesar dari sebelah sini. Itu, guys. Ya. Kita perbesar. Keren kan? Nah, lalu tahap berikut adalah kita membuat ini gambar ini menjadi gambar PNG lagi. Kita PNG lagi, guys. Seperti ini kita buat PNG, kita buat dia convert to bitmap, kemudian kita oke kan, lalu kita edit di bitmap. Nah, kita akan hilangkan ini bagian langit-langit ini, jadi hanya orang aja. Orangnya saja, guys. Kita hilangkan orangnya saja. Ya, ini dia. Jadi kita pakai Magic's One Hand, One Max, sorry. Magic's One Max. Kita buat ini. Nah, itu kita hapus ya. Jadilah seperti itu. Ya, ini. Jadi ini sudah jadi. Ini untuk background. Oke, kita close saja lalu kita yes.
Nah, jadi seperti ini. Itu. Kita akan menggunakan dia untuk sebenarnya untuk ornamen-ornamen apa namanya? Ornamen hiasan sih sebenarnya. Bisa dipakai, bisa tidak. Tidak harus kita coba kita tes dulu ini diperbesar gerejanya mungkin. Ya, oke. Kita lihat dulu ya guys kalau bagaimana. Kayaknya memang harus diperkecil saja ini. Itu guys, kita ornamennya kita lihat. Ini ornamen saja, tidak harus ada. Oke guys, nah seperti ini. Lalu kita pakai transparan untuk bagian ujungnya sehingga tidak menutupi gereja. Nah, kira-kira seperti ini guys. Gitu. Oke. Jadi dia tidak menutupi gereja. Kita kasih dia ke belakang saja, ke belakang gereja, in behind. Nah, gini. Itu lalu kita perbesar sedikit. Nah, ini dia. Coba kita pakai seperti itu. Nah, ini dia guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita kasih transparan lagi untuk gerejanya. Kita tarik ke belakang sedikit. Nah, ini dia. Oke, iya seperti itu kurang lebih. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya ornamen saja untuk hiasan gitulah. Kita kasarnya seperti itu. Kayaknya kita mesti potong gereja sedikit ya. Supaya gereja diperbesar, sorry kita buat seperti ini. Kalau seperti ini gimana ya? Oh tidak dari situ. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita kecilkan lagi. Kita kasih ke tengah saja. Kita kasih ke sini. Nah, sekarang kita akan buat tulisannya. Jadi tulisannya akan dibuat. Tulisannya akan kita buat. Kita tulis adalah persekolahan Katolik Santa Maria Piru. Seperti ini, lalu kita kasih dia seperti ini. Kita menggunakan huruf Belsen BD. Oke, Belsen BD guys. Belsen BD, karena itu kita tidak pakai itu, kita harus persekolahan Katolik Santa Maria Piru. Nah, seperti ini, lalu kita tarik ke tengah. Kita tarik ke tengah dulu guys. Nah, seperti ini. Oh ya, saya lupa, kita harus tarik garis tengah dulu karena ini ukuran 30, maka itu ada di 15. Kita kasih kecil dulu, kita pastikan ada di tengah garisnya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengukur tengah garis. Kita kasih, lalu kita ketengahkan dia lagi. Nah, seperti ini. Tengah lagi. Iya. Nah, seperti itu. Lalu kita pakai hitam bold. Kita hitamkan dia. Kemudian kita menggunakan pinggiran. Kita menggunakan kontur. Kontur seperti ini. Lalu kita kasih bis putih. Iya, ini dia di bis putihkan. Oke, jadi seperti ini.
Nah, itu dia guys. Jadi akan menjadi seperti itu. Kita kecilkan saja logo persekolahan ini sedikit kecil lagi. Iya. Nah, gitu guys. Karena ini. Lalu kita tulis selamat dan sukses. Itu. Kita tulis selamat dan sukses. Selamat dan sukses. Kita rubah huruf selamat dan sukses dengan huruf ukir gitu. Nah, seperti ini. Kita gunakan huruf ini saja. Kita tarik ke sini, kita tarik ke tengah. Pastikan dia ada di tengah guys. Oke. Lalu kita hitamkan. Nah, seperti ini.